Shalom, selamat pagi. Tumben Malina pagi-pagi. Iya, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya di sini. Terima kasih untuk yang sudah ada di ruangan yang tunggu-tunggu saya. Maaf ya, saya setting ini dulu tadi. Terima kasih buat kalian yang tap-tap layar, yang nungguin, yang mau nanya, yang mau ngobrol. Pokoknya itu semuanya terima kasih ya. Ya, teman-teman silahkan sebentar ya. Suara saya terdengar bagus ya. Siang Bu Lina, masih pagi pukul 9.52 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi buat semua. Tapi teman-teman yang di tengah timur mungkin sudah siang ya. Oke, selamat siang buat saudara-saudaraku Indonesia bagian timur. Kok sepi? Boleh saya bertanya? Ya, saya belum ngapa-ngapain user, silahkan request aja ya. Ya terserah, tadi saya sudah siapin hijabnya mau pakai yang salem atau mau pakai yang ini ya. Cuman saya pikir-pikir nanti aja, setengah perjalanan baru saya gunakan supaya teman-teman tahu bahwa ini bagi saya hanya fashion ya. Tidak ada lagi unsur-unsur yang lain, karena sebagai orang yang dulu pernah menggunakan ini, saya punya banyak koleksi, sayang kalau nggak dipakai. Termasuk baju kaftan yang saya pakai ini kan baju ini ya, baju gamis juga ini. Ya seperti itu ya teman-teman, sudah saya jawab ya, jadi jangan gini dong gitu dong, tetap nanti saya pakai kok. Tadi saya sudah cobain mau yang salem, ini warna salem nih, atau mau yang ini semua bermerek, ini branded nih teman-teman. The chicken nih gondang dia tuh, karena warna putih itu warna yang netral. Apakah mau pakai yang salem? Teman-teman typing ya, bagus mana salem atau yang ini. Nah gampang tah, nggak perlu susah-susah, nggak perlu kita bertopeng pura-pura ortodok lah, inilah mau pakai enggak, jangan tipau-tipau. Nah itu ya teman-teman ya, tuh kasih ini ya masukan, bagus yang salem atau bagus yang ungu. Tapi nanti saya makainya nanti biar semuanya terpuaskan, yang pakai dengan yang nggak pakai. Oke, silahkan. Shalom Mak Lina, Nek Karo, shalom. Pagi Mak, Indo Pride pagi. Thank you Nek Karo, sama-sama. Cantik itu relatif. Cara memahami Wahyu 12:7-14 gimana Bu? Saya bingung memahami.
tidak perlu bingung-bingung. Oke ya. Ungu ya, oke, thank you, nanti saya pakai yang ungu. Ada satu orang komentar pakai yang ungu. Wahyu berapa, Wahyu berapa. Teman-teman, saya tuh punya saran begini. Saya tuh sebenarnya ini ya, buka ruangan bukan untuk teman-teman tuh gaduh-gaduh dulu. Pertama itu kita kan punya gereja, punya komunitas di gereja ya. Sebaiknya tuh memang nomor satu itu kita ke gereja. Cari tahu, ngobrol di sana, sharing, ada seminar, ada persekutuan, ikut, ada kesempatan bertanya di sana, bertanya. Terus kalau memang pun bertanya secara verbal gini tidak ada waktu, mungkin kesibukan sama-sama sibuk atau apa, sebaiknya menyurat. Gereja itu no problem setahu saya ya, kalau ada jemaat yang memang butuh sifatnya bertanya, tulis saja pertanyaan itu dalam bentuk surat, serahkan ke kantor gereja, kirimkan ke gerejamu. Ada satu masa nanti dijawab ya, seperti itu teman-teman ya. Nah itu dulu paling pertama dan terutama itu harus ke situ. Baru kita ini mencari sumber-sumber di sosial media. Kenapa saya sarankan begitu? Karena memang sumber yang terpercaya itu adalah gereja di mana kita menjadi jemaat di dalamnya. Ya, dan gereja itu memiliki tugas tanggung jawab untuk menggembalakan jemaat-jemaatnya. Jadi bertanyalah di tempat kamu beribadah, itu dulu ya. Kalau Wanes saya nggak punya gereja dan mereka tidak terdaftar karena itu kan aliran sesat. Ya, aliran sesat tentu tidak memiliki denom. Bidat itu beda dengan denom teman-teman. Kalau denom itu diakui gereja, diketahui pemerintah. Denom itu contohnya ya, Gereja Betel Indonesia, Gereja Advent Indonesia, Gereja Ortodok Indonesia, Gereja Katolik Indonesia, Gereja Reform Indonesia, Gereja Pantekosta Indonesia. Nah itu denom itu tidak dikutuk oleh gereja. Ya, dan denom itu diakui oleh negara, oleh pemerintah. Tetapi kalau bidat atau sekte atau aliran sesat yang sudah dikutuk gereja, salah satunya Wanes, itu dia tidak memiliki gereja karena tidak memiliki denom. Dan pemerintah tidak memberikan izin kepada aliran-aliran sesat seperti itu, tidak sembarangan. Makanya kalau teman-teman tanya itu gerejanya di mana, ya otomatis jawabannya tidak ada. Itu sebab kadang mereka juga 24 jam di sosial media, termasuk di hari Minggu. Karena memang mereka tidak mengutamakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Mereka tidak menganggap itu ya. Jadi mereka hanya mengambil beberapa ayat yang bagi mereka itu sesuai dengan selera mereka, mendukung pemahaman mereka yang sesat. Makanya dianatema oleh gereja. Jadi teman-teman harus cerdas membedakan apa itu bidat, apa itu denom. Itu dua hal yang berbeda ya. Demikian. Jadi kalau tanya ada gereja, nggak ada. Lalu selama ini mereka bagaimana? Ya tidak ada bagaimana. Bahkan ada yang di hari Minggu itu mereka malah sengaja gentayangan ke sana kemari, tidak menunjukkan. Nah, kalau Kristen-Kristen yang benar, yang sejati, yang pada umumnya hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Pergi beribadah bersama keluarga, bersama anak, bersama pasangan, bersama orang tua, bersama mertua, oke ya, ipar, paman, semua seisi rumah kita itu yang ada. Kapan perlu pekerja kita, karyawan kita, pembantu kita, babysitter kita pun diajak. Itu hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu setiap keluarga waras, keluarga benar, keluarga sehat, keluarga Kristen. Tetapi bidat sekte ini hari Minggu dia tidak melakukan itu, ya. Bahkan bisa teman-teman buktikan di hari Minggu mereka lebih suka, ya misalnya ini istri punya suami tapi dia lebih suka jalan dengan suami yang ada istrinya juga ditinggal, yang ini suaminya ditinggal, lalu kongkong-kongkong, kumpul-kumpul, makan bareng, posting-posting. Itu kan jadi pertanyaan akhirnya, ini hari Minggu ngapain? Orang itu hari kumpul keluarga, satu minggu ada yang sekolah, kerjain tugas, kuliah, ngantor, sibuk, capek, lelah. Hari Minggu adalah hari Sabat, hari perhentian di mana kita bersekutu bersama keluarga tercinta. Nah itu ya, kalau kita memang benar-benar bukan bagian dari Wanes, tentu kita tidak kebingungan di hari Minggu. Pergi beribadah bersama orang-orang yang kita kasihi. Nah, demikian teman-teman, saya juga seperti itu, malah calling-callingan karena ada beberapa di luar daerah. Jangan lupa ke gereja ya, saling mengingatkan. Sudah ke gereja belum? Hari ini ibadah yang keberapa? Nah itu ya, puji Tuhan teman-teman ya. Nah seperti itu yang harusnya kita lakukan ya. Terima kasih teman-teman.
Ya, jadi teman-teman juga harus tahu yang disampaikan oleh Bang Erben dan seluruh pendeta-pendeta yang benar, bahwa memang bidat atau aliran sesat itu bukan bagian dari kekristenan. Jangankan bidat ya, jangankan bidat, kepercayaan yang lain pun mengutip isi Alkitab, mengambil isi Alkitab. Jadi tidak heran. Nah, tidak heran ya, tidak usah bidat deh. Di luar kekristenan ada yang muncul beberapa abad kemudian pun mengutip isi Alkitab, menyamanyamakan isi Alkitab, berusaha mencondong-condongkan, bahkan sampai detik ini selalu ngotot minta disama-samakan. Jadi jangankan bidat, yang di luar saja terang-terangan ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang heran juga. Itu sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab, bahwa nabi palsu dan guru palsu akan muncul sebagai fenomena tanda-tanda akhir zaman. Nah, puji Tuhan ya teman-teman, kita yang berpegang teguh pada Alkitab tidak terkecoh, tidak bingung, dan tidak juga merasa surprise. Sebab itu sudah diperkatakan di dalam Alkitab, nabi palsu dan guru palsu. Wah, puji Tuhan teman-teman. Ya, ya betul, itu dia. Keluargaku hari Minggu ibadah di gereja, selesai ibadah makan bareng di luar, itu sama, puji Tuhan. Keluarga emak juga setiap hari Minggu adalah hari bebas masak. Wah, puji Tuhan ya. Hari yang makanya ditunggu-tunggu, hari kita bebas masak. Jadi mama-mama konsen semuanya pergi beribadah bersama-sama. Semuanya, anak-anak nggak perlu lagi konsen untuk sekolah hari itu. Itu dia sukacita yang ditunggu-tunggu. Tetapi para bidat, para wanes, mereka tidak mengalami itu karena mereka tidak memiliki gereja. Dan kecenderungan daging mereka lebih mengarahkan mereka untuk berbuat hal yang tidak benar. Ya, jadi hari Minggu gentayangan, hari Minggu perginya sama istri orang, suami orang, pasangan nggak diajak, anak nggak tahu di mana, anak nggak diurus. Oh, hari Minggu itu malah kita biasanya tanya-tanyaan, hari ini kita makan di mana ya? Nah, kalau minggu lalu yang tentukan papa, minggu ini yang tentukan mama, minggu depan yang tentukan abang, minggu lusanya yang tentukan adik, minggu lusanya yang tentukan oma. Wah, itu jadi satu keseruan berkeluarga setelah beribadah bersama-sama. Ya, puji Tuhan ya, saya juga setuju dengan itu. Karena kami juga melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kalau sudah hari Minggu, senang sekali rasanya. Senang sekali. Dijawab dong, saya sudah tanya pendeta, bingung juga. User, saya nggak jawab kamu. Kenapa? Satu, kamu saya nggak tahu akunnya apa, fotonya juga tidak ada. Saya tidak akan memberikan jawaban-jawaban kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau memang betul kamu serius butuh, silakan kamu DM saya. Nah, itu aja ya. Jadi saya tetap memberikan solusi bagi kamu. Ya, teman-teman, saya sangat menghargai buat kalian yang memiliki akun itu tidak fake, tidak hoax ya. Jangan gunakan foto orang, jangan gunakan nama orang. Gunakan saja gambar foto sendiri, muka sendiri, nama sendiri, seperti itu. Itu artinya kamu menghargai dirimu sendiri. Tapi nanti takut ketahuan, ya jangan bersosial media. Sosial media itu sesuatu yang lintas wilayah, lintas budaya, lintas negara. Lah untuk apa bersosial media? Kecuali kamu memiliki motivasi-motivasi tertentu. Ya itu aja pesan saya ya. Gak apa-apa. Itu keputusan sih masing-masing. Nah, silahkan Islam-Islam di bawah, tunjukkan adabmu, tunjukkan pesonamu. Saya beri kesempatan kalian bertanya dengan catatan kalian itu waras ya, waras tidak mudarat ya. Kedepankan adab. Yang tidak berilmu tapi beradab, maka dianggap orang cukup ya akhlaknya. Tetapi yang berilmu tidak punya adab, maka dia tidak ubahnya seperti yang berkaki empat. Kenapa? Karena hanya mencari ribut dan gaduh-gaduh. Oke ya teman-teman ya, saya sudah kasih pandangan-pandangan. Ada satu traktat kecil judulnya Bagaimanakah Nasibku. Nah, ini bisa teman-teman beli. Ini juga salah satu media untuk teman-teman bisa penginjilan pasif. Bagikan traktat-traktat kemanapun teman-teman pergi, bawa saja, beli saja. Tidak terlalu mahal ya. 8-15 ribu per satu bundel yang isinya 5 atau 10 tergantung besar kecil traktat. Nah, yang seperti ini isi 10 ya teman-teman ya. Ya, kita lihat bagaimanakah nasibku. Nomor 1 itu rencana Allah. Allah mengasihi saudara dan menginginkan agar saudara memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera. Perhatikan, memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera. Jadi bukan yang hidup yang amburadul, gaduh-gaduh, tidak jelas arah tentu tujuannya.
ada dicatat di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau banyak pertanyaan, Tuhanmu siapa namanya? Jelas, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi itu juga merupakan rencana Allah mengasihi dunia tanpa batasan, tanpa ukuran. Dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini adalah ayat yang benar-benar berkuasa ketika ini didengar oleh atau dibaca atau didapati oleh saudara-saudara kita yang di luar Kristen, teman-teman. Ketahuilah, ayat ini memberikan satu motivasi dan pengharapan bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu tidak sehina itu, tidak sehina, sesederhana, sedangkal itu ya. Karena ada beberapa keyakinan, terutama di akidah saya dulu, itu tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan, tidak tahu ini berakhir akan kemana, seperti apa. Mengalir begitu saja, selebihnya tinggal menunggu belas kasihan yang sejatinya belas kasihan itu pun belum tentu ada. Nah ini ya, ayat Yohanes 3 pasal 3 ayat 16 ini menjadi satu magnet yang indah, menjadi satu kekuatan, menjadi satu terang yang memberikan pengharapan bagi teman-teman saudara-saudara di luar Kristen. Kenapa? Karena ayat ini juga menggerakkan saya, memberikan saya satu pengharapan yang akhirnya merangsang saya untuk mencari tahu siapakah Allah yang benar, siapakah putra tunggalnya. Sebab kalimatnya jelasnya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu jaminan yang kekal ini tidak pernah ditemui dalam ayat kitab suci saya dulu. Tidak ada. Jadi satu jaminan kekal, saya ulang, satu jaminan kekal ini tidak pernah saya jumpai dalam kitab akidah saya dulu. Tapi ayat ini, begitu besar kasih Allah akan dunia, itu menggerakkan kita untuk berpikir, bukankah saya bagian dari dunia ini? Karena saya bagian dari dunia ini, berarti ayat ini juga berlaku atas saya. Nah, puji Tuhan teman-teman ya. Memang firman Tuhan itu berkuasa ya dan amin. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika sudah dilepaskan, entah dengan pendengaran orang mendengar, entah dengan mata orang membaca. Ya, seperti itu, puji Tuhan. Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu menunjukkan rencana Allah yang sejati, yang kekal, ya Allah yang benar nih kepada dunia. Kepada dunia tentu saja di dalamnya yang paling mulia itu adalah manusia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu pun dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Jadi kembali kita melihat rencana Allah yang benar, Allah yang kekal, itu melampaui apa yang manusia bisa gambarkan. Jadi di luar ekspektasi. Nah, ini sesuatu jaminan ya. Satu jaminan, satu kebenaran, satu hal yang tidak bisa didapat di tempat lain. Saya pernah memiliki dua akidah yang sangat hebat, sangat besar dulu ya. Karena sangat-sangat besar di Indonesia. Tetapi dari dua akidah yang saya ikuti selama ini, ya, yang pernah dan yang sekarang, itu jelas. Jaminan kekal atau hidup kekal atau keselamatan atau mungkin tempatnya disebut surga itu hanya ada di dalam Alkitab. Seperti yang tertulis tadi di dalam Roma pasal 5 ayat 1, Yohanes 3 ayat 16, dan Yohanes 10 ayat 10b. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Kita mencari kebenaran itu jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Sebab sejatinya kebenaran tetaplah kebenaran. Dia tidak bisa dibendung, tidak bisa diredam, tidak bisa ditahan. Dia akan tetap terus menerobos, bergerak maju ke berbagai penjuru. Itulah kebenaran yang sejati. Itulah Allah yang sejati. Dia bisa berkarya melalui apa saja dan dia bisa menyentuh manusia sebebal, sekeras, sejahat apapun. Ya, kita belajar kembali dari seorang rasul besar, Paulus. Ketika dia belum menjadi Paulus, dia seorang Saulus. Siapa yang tidak kenal seorang Saulus? Ya. Tapi mengapa banyak orang tidak mengalami kehidupan
sebagaimana yang direncanakan Allah? Ini satu pertanyaan yang menarik. Kenapa banyak orang yang memiliki kehidupan tidak sesuai dengan rencana Allah? Tentu ada problem dong. Big problemnya apa? Big problemnya sejak zaman Adam tidak lain tidak adalah dosa. Dosa itulah yang memisahkan manusia dari Allah. Ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, dia tidak terpisahkan dengan Allah. Bahkan dia bisa mendengar langsung suara Allah. Jadi dosa memisahkan manusia dari Allah. Sejatinya Allah menciptakan kita hidup di dalam rencananya. Awal mulanya ya, sejak semula Allah itu menciptakan manusia untuk hidup dalam rencananya, bukan dalam rencana iblis, bukan pula dalam rencana manusia. Perhatikan, yaitu hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan. Jadi tidak ada Allah yang benar, Allah yang kekal, Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang sejati itu menciptakan kejahatan, menciptakan dosa, bahkan merancangkan neraka untuk manusia. Tidak, itu adalah Allah yang jahat, Allah yang kejam, Allah yang bodoh. Kenapa? Untuk apa dia menciptakan semua ini hanya untuk permainan dia, untuk suka-suka dia. Nah, jadi perhatikan, hakikat Allah itu adalah sumber kebajikan, sumber kebenaran, bukan sumber kebohongan, bukan sumber kepelintat-pelintutan. Allah kok ciptakan manusia untuk berdosa, lalu setelah berdosa manusia dipaksa ngemis-ngemis mohon pengampunan mencari ridhonya. Itu Allah cap apa itu? Allah cap apa itu coba? Ya demikian teman-teman ya. Itu salah satu contoh dulu. Ya. Jadi, namun faktanya Adam lebih memilih menjalankan kehendaknya dan merasa bebas dari Allah. Itu pilihan Adam yang paling fatal yang akhirnya membawa bumi ini di bawah kutuk. Nah, di bawah kutuk siapa? Kutuk dosa. Ya, seperti itu teman-teman ya. Namun kita atau Adam memilih untuk bebas dari Allah, menjalankan kehendak sendiri. Inilah yang disebut sebagai dosa. Jadi dosa itu mengakibatkan hubungan dan persekutuan kita dengan Allah itu menjadi terpisah. Wah, itu big problemnya di situ ya teman-teman. Sekali lagi DOSA. Itu ada lagu sekolah minggu ya. Judulnya dosa. Tapi mak lupa, enggak tahu. Jadi nggak bisa nyanyikan buat teman-teman. Dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Perhatikan, semua orang. Jadi tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa dengan pongahnya berkata, aku sempurna loh. Aku memiliki ruh, memiliki cahaya, memiliki nur yang sempurna. Tentu itu sesuatu yang mendirikan ya. Padahal firman Tuhan jelas-jelas mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jikalau ada satu orang menganggap dirinya perfect, sempurna, bahkan titisan ilahi, itu tentulah adalah iblis ya teman-teman ya. Roma 6 ayat 23 juga berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi sekali lagi kita mesti tahu ya, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, maka teman-teman bisa dengan tegas menjawab, Yesus Kristus. Siapa lagi? Tidak ada yang lain. Bukan hanya Tuhan saya loh, bukan hanya Tuhan kami loh, tapi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Perkaranya kamu terima atau enggak? Perkaranya cuman kamu respon percaya atau tidak. Kamu respon percaya atau tidak, kamu terima atau tidak, Yesus Kristus tetaplah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Nah, demikian. Lalu apa yang bisa diupayakan manusia untuk mengatasi kesulitan ini? Big problemnya, dosanya, kehilangan kemuliaannya, putus persekutuan dengan Allah. Apa yang bisa diupayakan manusia? Apakah ada yang bisa? Sedangkan kita bisa lihat dari gambar ini ya, Allah itu di atas tinggi dengan kemuliaannya, ya, dengan kekudusannya, dengan kuasanya. Sedangkan kita hanya ada di bawah, di bumi yang sudah dikutuk, ya, di tanah yang sudah dikutuk. Saya ambil Alkitab saya dulu.
Supaya kita tahu masa sih bumi dikutuk. Seperti itu ya. Nah, kita buka Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dari ayat 11, dari ayat 13 itu mulailah kutukan diberikan kepada setiap kita ya. Kita mulai ya. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini ada orang yang begitu botolnya mengatakan, oh jadi ular itu makannya debu dan tanah. Tidak seperti itu ya teman-teman. Karena dia itu melata nih sekali lagi. Ini yang namanya melata itu seperti ular nih melata. Jadi Raja Wali bukan melata. Kelinci bukan melata ya teman-teman ya. Ada satu agama yang mengatakan bahwa binatang-binatang melata itu seperti Raja Wali. Seperti kelinci. Wah itu bukan cuma dungu ya. Itu. Oke kita lanjut. Ya, itu intermezzo. Nah, itu ayat 14. Kita akan lihat ayat 15-nya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, ini adalah satu rencana Allah ya, bagian dari kehendak Allah yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak pernah bisa kita mengerti. Tetapi Allah adalah Allah. Dia tidak butuh permisi kita jikalau dia memiliki rencana. Itulah Allah yang benar. Tetapi Allah abal-abal dalam segala planning, bahkan banyak hal dia tidak tahu. Nah itu Allah yang abal-abal. Allah yang benar dalam rencananya tidak butuh permisi dari manusia. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16, firman Tuhan, firmannya kepada perempuan itu. Perhatikan, kutuk kepada ular ya. Ular adalah binatang yang ditunggangi, dipakai oleh iblis, sudah mendapatkan kutukannya. Ya, itu juga adalah iblis di situ dalam sebagai gambarannya. Lalu ayat 16, kutuk dijatuhkan kepada perempuan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayo perempuan, benar enggak kutuk ini terjadi? Bukan hanya tentang kesakitan saat mengandung dan melahirkannya saja, tapi tentang birahi yang terhadap suami, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena suami berkuasa atas istrinya. Nah, firman Tuhan bersifat ya dan amin. Jadi apa yang diperkatakan pasti terjadi. Itu ya, jujur. Puji Tuhan. Ayat 17, lalu firmannya kepada manusia itu, ini kepada Adam ya, kepada laki-laki, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tuh, tanah ini udah dikutuk teman-teman. Luar biasa ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Adam yang tadinya apa-apa segala sesuatu sudah tersedia ya. Hai Adam, semua buah dalam taman ini bebas kau makan. Bebas loh kau makan. Terserah lu mau pilih yang warna merah, kuning, hijau, apa aja. Mau besar, kecil, bentuknya lonjong, segitiga, bulat, terserah. Everything is yours. Semuanya ini milikmu. Bebas. Tak perlu repot-repot teman-teman ya. Itu tadinya sebelum Adam memilih untuk bebas dari Allah, berdosa, tidak taat, memakan buah yang dilarang. Nah, jadi tanah dikutuk. Ya, luar biasa. Luar biasa. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah
seumur hidupmu. Nah, kaum bapak, kaum laki-laki jangan berkeluh kesah ya. Kalau hari ini cari kerja sulit banget, kebutuhan anak makin banyak, istri sakit, sakitan, ada orang tua yang butuh perhatian, ada saudara yang juga memerlukan bantuan. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, hai laki-laki, jangan mengeluh ya. Bersyukur masih bisa bekerja, masih sehat, masih ada kesempatan, masih ada umur, masih ada iman. Bersyukur, sandar Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kutukan yang sejak semula dibebankan kepadamu. Maka kamu tidak bisa lepas dari semua ini. Ya, jangan suruh istri-istri yang bekerja. Kalaupun ada istri yang dengan keleluasaan, dengan sukacita kasihnya mau bantu kamu, dia mendedikasikan ilmunya, tenaganya, waktunya, itu tidak menjadi prioritas, dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Oke ya bapak-bapak ya, ini firman yang mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Puji Tuhan ya teman-teman, satu firman yang akhirnya membuat kita sadar bahwa inilah realita kita hari ini. Inilah relevannya Alkitab. Apa yang difirmankan sejak semula itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan ya. Jadi mulai sekarang kita mengerti bahwa rencana Allah tidak membutuhkan permisi kita. Bagaimana kita menyelesaikan perkara kita, sedangkan kita tahu persis Allah di atas dengan kemuliaannya, dengan kuasa kekudusannya, sedangkan kita hanya ada di bawah, di bumi yang sudah dikutuk. Luar biasa. Luar biasa. Nah, manusia di sepanjang abad dan tempat berusaha untuk menjembatani. Perhatikan, manusia itu tetap ada usahanya untuk menjembatani ya. Menjembatani keterpisahan ini dengan berbagai upaya. Itu sebab ya manusia itu diperkatakan memang seturut serupa segambar dengan Allah. Ketika diciptakan memiliki kemuliaan, bahkan diberi mandat menjadi raja penguasa di bumi. Jadi tidak ada manusia itu diciptakan, mohon maaf nih, dari sesuatu yang hina. Tidak, kita itu sejak semula adalah mulia adanya. Namun ada Allah yang Allah-Allahan mengatakan, menghinakan, merendahkan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang hina, sehingga mereka itu selalu menghina-hinakan diri dan kebiasaan juga menghina-hina orang. Ternyata itu dari Allah ya. Tetapi kita tidak diciptakan seperti itu. Karena kita diciptakan seturut serupa dengan gambar Allah, makanya kita juga memiliki kemampuan berkreasi, kemampuan menciptakan. Contoh, kayak Bill Gates ketika dia menemukan Microsoft tahun 1974. Itu kenapa? Karena dia adalah peta teladan Allah. Dia seturut serupa segambar dengan Allah sejak semula Adam diciptakan. Itu sebab banyak manusia-manusia cerdas yang bisa menciptakan. Menciptakan itu teman-teman dari tidak ada menjadi ada. Menemukan itu berarti mungkin dulu sudah pernah digagas tapi terbengkalai. Kemudian seperti itu. Tergantung ya penggunaan bahasanya. Tapi dari situ kita melihat bahwa manusia itu tidak sesuai ketika dikatakan dari air mani yang hina. Manusia itu diciptakan mulia ya, seturut serupa gambar Allah. Apa saja upaya yang dilakukan manusia untuk menjembatani persekutuan yang terpisah antara Allah dengan manusia? Apa saja upaya manusia untuk bisa mencapai Allah yang letaknya jelas jauh di atas, dengan kemuliaannya, dengan kekudusannya, dengan kesakralannya. Sedangkan kita hanya ada di bumi yang sudah dikutuk. Apa saja upaya manusia? Ya, macam-macam teman-teman ya. Jadi ada yang berbicara tentang kehidupan, upaya-upaya kehidupan seperti moral, etika, etika yang baik tentu saja, ya. Bahkan melakukan banyaknya kebaikan. Jadi setiap kita manusia itu diberikan nurani. Nurani itu bisa berbicara, menegur kita. Jadi pada dasarnya semua manusia itu dia memiliki kesadaran, tahu persis mana yang benar, mana yang salah, tahu persis mana yang baik, mana yang jahat. Nah itu manusia sebenarnya memiliki kesadaran itu ya teman-teman. Selebihnya itu adalah bagaimana dia mengatur atau menguasai keinginan-keinginan dagingnya.
Ada juga yang menjalankan disiplin agama yang ketat. Jadi ada etika, ada moral, ada agama, ada filsafat. Banyak sekali cara manusia, upaya-upaya manusia untuk bisa menjembatani antara dirinya dengan Allah, untuk bisa mencapai Allah, untuk bisa menghadirkan Allah dalam hidupnya, untuk bisa memperbaiki hubungan, dan seterusnya. Padahal faktanya, realitanya, Allah itu di tempat yang maha kudus, tinggi, mulia, kita tidak pernah bisa mencapai ke sana. Ya, manusia yang berasal dari bumi yang sudah dikutuk tidak akan pernah bisa mencapai Allah yang maha mulia, maha kudus, maha tinggi, maha agung. Tidak pernah bisa. Ya. Jadi itu sebab banyak usaha yang dilakukan oleh manusia ya. Ada manusia yang memang benar-benar mencari, ada manusia yang justru menggunakan itu menjadi satu kesempatan melukai, mencederai ya, atau mengeruk keuntungan dari manusia, atau mungkin menyesatkan manusia-manusia lain. Ada dicatat di Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, banyak manusia dengan upayanya sering terkecoh. Kita perhatikan di Yesaya 59 ayat 2 pun dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia, Allah itu, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, yaitu segala dosamu. Jadi kalau kok aku doa nggak ini ya, kok aku kerja ini nggak ini ya, kok aku, halo, perhatikan. Ayat ini menegaskan yang menjadikan pemisah antara kamu dengan Allah itu adalah segala kejahatanmu, ya. Sehingga Allah itu menyembunyikan diri terhadap kamu, ya. Dan ia tidak mau mendengar. Itu semua karena apa? Karena segala dosamu. Hanya ada satu jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Sebab segala upaya yang dilakukan manusia dari bumi yang sudah dikutuk ini tidak akan pernah bisa mencapai Allah. Lalu bagaimana kalau semua usaha etika, moral, agama, filsafat itu tidak pernah bisa berhasil? Semua itu adalah upaya dari manusia yang terbatas, sederhana, dan penuh dosa. Sedangkan Allah itu mulia, agung, kudus, tidak bisa bercampur dengan dosa. Nah, artinya kesimpulannya tidak pernah ada solusi bisa datang dari manusia berdosa. Jadi sama-sama manusia berdosa jangan sok iye, ya, jangan sok jadi nabi di atas manusia lain. Aku ngerti jalan ke surga, sini aku kasih tahu. Aku tahu loh caranya, pakai ritual ini, pakai ritual itu, pakai rapalan ini, pakai rapalan itu. Amsal 14 ayat 2 sudah ingatkan kita, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Solusinya gimana dong? Solusi tidak bisa tidak harus datang dari Allah itu sendiri. Sebab ketika dia berfirman, hai Adam, kalau kamu makan, hari di mana kamu memakannya, kamu akan mati. Kata-kata mati keluar dari Allah merupakan satu firman yang berkekuatan kekal. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Siapa dong yang bisa rubah? Tidak ada yang bisa rubah kecuali Allah itu sendiri berkenan untuk merubah. Segala yang keluar dari Allah bersifat kekal. Tidak ada satu upaya manusia bisa merubahnya kecuali Allah itu sendiri yang berkenan. Nah, perhatikan. Itu sebab Allah bisa kita jumpai, Allah bisa kita kenal tuh pun bukan karena kita memiliki kemampuan. No, never, tidak pernah. Allah bisa kita kenal, Allah bisa kita jumpai, itu semata-mata karena dia berkenan untuk kita jumpai. Ya, dia berkenan untuk memperkenalkan dirinya sehingga kita itu mengenal dia. Itu Allah yang benar. Jadi bukan Allah yang diatur oleh mindset, oleh logika, oleh rasio manusia. Tidak. Allah itu ada 10 sifat loh. Oh, Allah itu ada 99 sifat loh. Oh, Allah itu ada 20 sifat loh. Kalau ada sifat yang ke-21 saja berarti itu bukan Allah. Itu Allah gedabrus. Itu adalah Allah yang gedabrus. Allah yang kekal tidak diatur oleh pola pikir manusia, rasio manusia, dan akal manusia. Lalu solusi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia memiliki solusi. Dan memang tidak ada yang bisa dilakukan manusia. Hanya pasrah menunggu mati. Kata-kata mati yang keluar dari Allah sejak semula itu bersifat kekal. Nah, mati bukan hanya semata-mata mati jasad, fisik, body.
Tidak semata-mata itu, tapi lebih dalam dari itu ada kematian rohani yang bersifat kekal, di mana manusia itu terbelenggu selama-lamanya. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa lari teman-teman. Sebab upah dosa ialah maut. Akibat perbuatan Adam kita semua dikutuk. Bumi dikutuk. Maut menjadi bagian kita. Itulah kata-kata mati yang keluar dari Allah. Bukan hanya fisik kita, ya, tetapi rohani kita itu tidak lagi memiliki pengharapan. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Tadi dia menyampaikan dalam Kejadian pasal 3, bagaimana ada rencana Allah tanpa permisi. Tapi sudah dinyatakan bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan iblis, meremukkan kepala ular, dan keturunan ular meremukkan tumit. Tumit itu di bawah teman-teman, di bawah tuh tapak kaki itu tumit. Kalau tumit itu cuma dipatuk, itu masih kita bisa bernapas hidup. Tapi kalau kepala sudah dihancurkan, diremukkan, di manakah ada kehidupan? Tentu tidak ada. Dari ayat itu kita bisa menangkap bagaimana kuasa Tuhan, rencananya yang agung, yang mulia, yang penuh kasih, yang penuh keadilan. Di mana letak keadilannya? Ya iya. Kenapa? Karena iblis dalam bentuk ular itulah yang membuat satu pilihan kepada Hawa untuk kemudian ditularkan kepada suaminya Adam. Jadi kita melihat ya bahwa memang Allah tidak melupakan itu semua. Dan sejak semula memang Allah menciptakan manusia, mendesain manusia itu untuk berkuasa di bumi. Bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka. No. Bukan untuk dicobai dengan dosa. Juga no. Diberikan takdir atau nasib yang celaka. No. Supaya kemudian manusia itu menghibah-hibah, memohon-mohon pengampunan Allah. No. Allah yang kekal, Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh keadilan, tidak melakukan hal-hal yang hina seperti itu. Allah yang benar, dia konsisten dengan apa yang dilakukannya. Sebagai kreator, ya, dia menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan, bukan untuk jadi barang mainan. Dorong sana, dorong sini, masuk surga, masuk neraka, celap-celup, pindah kiri, pindah. No. Tidak ada semua itu melekat kepada Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh keadilan. Karena itu, rencana Allah ketika melihat manusia jatuh ke dalam dosa, adapun rencana yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita bayangkan, ya. Demikian teman-teman. Jadi karena keluar firman itu dari Allah, maka satu-satunya solusi pun harus datang dari Allah, ya. Solusinya sudah dikasih kisi-kisi di Kejadian pasal 3 tadi. Oke. Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah ini. Lah kok bisa sekonyong-konyong jadi Yesus Kristus jalan keluarnya, Mak? Halo. Nah, ya. Kenapa sih harus Yesus Kristus? Coba teman-teman baca 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dapat sedikit bocoran jawaban. Harus ada pengantara. Jadi solusi tidak bisa datang dari dunia yang sudah dikutuk, dari bumi yang terkutuk. Solusi hanya bisa datang dari Allah. Ketika Allah mengatakan keturunan perempuan, berarti akan ada penyelamat, juru selamat. Nah, siapakah dia? Dan juru selamatnya apakah banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan the one and only, putranya yang tunggal. Jadi tidak mungkin ada di abad 1 lalu muncul lagi di abad 7, 6, 5. No, itu juga adalah Allah yang gedabrus. Allah yang benar, konsisten sejak kekekalan sampai selama-lamanya. Allah yang tidak jelas, Allah hasil buatan bentukan manusia. Dia sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Lalu kenapa harus Yesus Kristus? Puji Tuhan ya teman-teman. Ini menjadi satu pertanyaan yang menarik. Kenapa jadi Yesus Kristus satu-satunya solusi? Ya, kenapa Yesus Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia? Kenapa 1 Timotius pasal 2 ayat 5 itu berkata Esa? Puji Tuhan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di bawah yang tidak paham, yang hidup dalam kegelapan, dalam kesesatan, belum mengenal tentang keselamatan, kuai-kuai, tenang-tenang, duduk diam, duduk manis, dengarkan saja ya. Nggak usah bermudarat ria. 1 Korintus ayat 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3b. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, juga sesuai dengan kitab suci. Ya, kembali ke Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi solusi satu-satunya hanya bisa muncul dari Allah. Omong kosong dengan filsafat, dengan agama, dengan etika, dengan moral yang dibangun manusia sedemikian rupa. Omong kosong itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Sebab surga milik kepunyaan Allah yang Maha Kudus tidak sama, ya, tidak bisa dicapai oleh manusia yang penuh kutuk, penuh dosa. Itu tidak bisa. Jadi solusi hanya muncul dari Allah. Allah menunjukkan kasihnya sekali lagi kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, catat baik-baik ya. Roma pasal 5 ayat 8. Jadi teman-teman itu bisa belajar. Besok-besok kalau masuk ke ruangan-ruangan Kristen, tanya yang baru. Jangan tanya yang sifatnya turunan, hafalan, titipan, kaset rusak itu mah. Pertanyaannya, gimana ayatnya Yesus itu Tuhan berkata sembahlah aku? Itu udah lewat zaman-zaman itu teman-teman ya. Perhatikan dari 1 Timotius, 1 Korintus, dari Roma barusan yang saya baca. Harusnya teman-teman bisa mulai merangsang pikiran teman-teman untuk mencari pertanyaan yang jauh lebih cerdas, sehingga kebenaran firman bisa teman-teman kupas. Ya, itu udah dikasih clue. Roma pasal 5 ayat 8. Ya, itu Allah menunjukkan kasihnya. Jadi Allah itu penuh kasih. Allah itu kasih, ya. Allah itu kasih itu sendiri, ya. Jadi kalau Allah itu berusaha merancangkan kejahatan, itu bukan Allah yang benar. Itu Allah dari setan, teman-teman ya. Thank you teman-teman. Ada yang request kayaknya. Ya, sabar. Kenapa? Karena traktat ini sedikit teman-teman, hanya berapa lembar. Tapi saya bantu teman-teman untuk lebih paham. Kita harus menerima Kristus sehingga dapat mengalami kehidupan sebagaimana direncanakan Allah itu. Ingat tadi ya, kenapa sampai hari ini manusia itu tidak hidup dalam rencana Allah? Karena dosa, karena keinginan bebasnya, karena free will-nya yang disalahgunakan. Lalu semua itu membuat kita terpisah, tidak lagi memiliki kemuliaan Allah, tidak lagi menjadi penguasa di bumi, bahkan dikutuk bersama buminya, dan juga tidak lagi memiliki persekutuan ya dengan Allah itu sendiri. Sehingga bagaimana solusinya? Apapun yang dilakukan manusia dari bumi yang terkutuk tidak pernah bisa mencapai surga, tidak pernah bisa mencapai Allah. Jadi hanya manusia yang sesat yang mengatakan lewat sini, lewat situ. Banyak jalan yang disangka orang lurus namun ujungnya maut. Tadi sudah dicatat di dalam kitab Amsal. Akhirnya solusi tidak hanya datang dari Allah. Karena firman Allah yang mengatakan mati, maka Allah juga lah yang memiliki otoritas sepenuhnya dengan segala macam bentuk rencananya sebagai wujud nyata kasihnya untuk kembalikan kemuliaan, untuk pulihkan hubungan persekutuan manusia yang sudah rusak. Nah, jadi satu-satunya sumber solusi itu hanya Allah. Itu sebab tadi dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 ya. Kasih Allah akan dunia. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, kepada manusia, yaitu dengan bagaimana? Dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada putranya yang tunggal ini, dan kepada Allah yang kekal ini, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali lagi, kita harus menerima Kristus sehingga dapat mengalami kehidupan sebagaimana yang direncanakan Allah. Kehidupan yang direncanakan Allah itu seperti apa sih? Kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang memuliakan, kehidupan yang jauh dari dosa, kehidupan yang dimana Allah sendiri bisa memiliki persekutuan yang baik dengan kita. Nah, kehidupan itu hanya bisa kita terima dan hanya bisa dipulihkan ketika kita sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus, sehingga kita benar-benar dipulihkan. Yohanes 1 ayat 12 teman-teman boleh baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Jadi teman-teman ya, ayat-ayat ini ayat yang mengguncang dunia, yang menerobos banyak sanubari manusia. Ketika manusia dengan caranya, dengan upayanya, dengan sombongnya, arogansinya, seolah-olah dia bisa seperti Allah, bisa mencapai surga tempat Allah, maka semuanya itu dihancurkan, dibubarkan. Sejatinya tidak ada satupun upaya yang bisa kita lakukan, semata-mata karena anugerah. Nah, semata-mata karena anugerah. Sekali lagi, sola gratia. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Nah, itu membuat kita diselamatkan. Lalu bagaimana caranya bisa menerima Kristus? Semakin meningkat pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Nah, kita menerima Kristus dengan cara mengundangnya masuk. Ya, tawaran itu kepada dunia, Yohanes 3 ayat 16 itu jelas tanpa terkecuali. Kamu, saya, keluarga besar saya, dan keluarga besar kamu. Siapapun yang mendengarkan Injil, siapapun yang mendengarkan ruangan saya, siapapun kalian yang ada di dunia ini, sesuai Yohanes 3 ayat 16, maka kasih Allah itu juga jatuh bagi kalian. Maka Kristus itu ditawarkan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi caranya gimana supaya saya bisa terima Kristus? Walaupun Kristus sudah menawarkan dirinya, menawarkan keselamatan ya dalam Yohanes 3 ayat 16, tetap kita harus undang dia untuk masuk ke dalam hati kita. Menjadi apa? Menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Tapi kita nggak butuh juru selamat. Kata siapa kamu tidak butuh juru selamat? Loh, saya bisa selamat sendiri dengan cara saya. Bagaimana caranya kamu bisa selamat? Coba show me. Tunjukkan kepadaku bagaimana kamu bisa selamat dengan caramu. Loh, saya setiap hari bersedekah. Kamu setiap hari bersedekah. Berarti kamu pikir keselamatan hanya untuk satu orang. Yang lain juga bersedekah. Yang lain bersedekah. Seberapa banyak sedekah kalian berdua? Mana sedekah yang paling banyak? Lalu bagaimana dengan yang sedekahnya paling sedikit? Halo? Itulah ukuran-ukuran manusia yang sederhana, terbatas, dan penuh dosa. Dia tidak pernah bisa mencapai apa yang Allah inginkan. Jadi kamu tidak pernah bisa show me, you tidak pernah bisa perlihatkan kepada saya bagaimana upaya manusia bisa mencapai Allah. Tidak pernah bisa, tidak pernah ada, dan tidak pernah mungkin itu bisa terjadi. Loh, aku kan melakukan ritual agama. Agama itu kamu yang bikin, manusia yang bikin. Agama bukan bersumber dari surga. Agama bukan berasal dari Allah yang benar. Allah yang benar tidak mau pusing dengan agama. Allah yang benar tidak pernah mendirikan agama. Allah yang benar tidak memandang kepada agama. Allah yang benar hanya memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi Allah yang benar, dia mengasihi dunia tanpa terkecuali. Dia mengasihi dunia tanpa syarat. Karena dunia itu pun adalah karya agungnya. Puji Tuhan ya. Jadi jangan dibulak-balik hidup itu, Besti. Ya. Jadi kita harus terima, kita harus undang Yesus Kristus masuk ke dalam diri kita sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Bukan sebagai pembantu kita, bukan sebagai asisten kita, bukan sebagai wakil kita. Sehingga kita dengan enteng berkata, Tuhan hari ini aku mau ke kantor, ada tender proyek senilai 5 miliar. Jadikan berhasil ya, jadikan berhasil ya. No. Itu bukan Tuhan yang kamu terima sebagai juru selamatmu. Tapi itu kamu terima Yesus Kristus sebagai babumu.